Oke, salam saudara, salam, tabea. Beta kembali lagi, beta balik lagi, dan beta mau cari kenal dulu. Beta Eko Saputra Poserato dari Tihu Lale. Tihu itu Talaga, Lale itu dikelilingi, jadi Tihu Lale itu dikelilingi Talaga. Kalau kita punya nama negeri itu Tihu Lale Amalesi, atau Amalesi kakak yang lebih, kakak yang di atas. Ini beta siap beberapa puisi. Puisi pertama beta akan dibantu oleh Om Yopi. Ini puisi tentang seram. Beta sen tahu saudara bisa mengerti kesini, karena di sini sen semua barangkali bisa bahasa Melayu. Ini beta baca bahasa Melayu campur Indonesia, tapi ya harus tetap bangga punya bahasa. Ini tentang seram. Beta ceritakan di sini dia sudah tidak perawan lagi, karena memang sekarang sudah banyak investor yang datang di Seram. Ini yang pertama, dia bicara soal raksasa-raksasa pemerintah dan pebisnis yang sudah kuasai beberapa wilayah di Seram. Oke, itu. Seram hilang perawan. Tanah Seram sudah tidak seram lagi, sudah tidak magis, sudah tidak merinding. Sebab agama sudah masuk dalam adat, ekonomi masuk dalam adat, ilmu pengetahuan dan teknologi masuk dalam adat. Sampai adat terlihat begitu penuh syarat. Sampai tumpah mantra-mantra yang sudah bercampur, sudah tidak luhur, sudah kabur oleh mulut-mulut kotor yang pandai mengatur, pandai menyumbur. Mereka bergerombol perkosa adat, habis manis adat dianggap karat. Tanah Seram, Pulau Ibu, sudah disetubuhi oleh investor pariwisata pada malam purnama, pada pesta mencari perawan, berguling mesra di pasir-pasir pantai, dan memberi tanah kita doktrin-doktrin Melayu, sejuk mendinginkan panasnya kesengsaraan hidup. Apalagi kita sudah jenuh pukul sagu, kita sudah bosan kemudi perahu, kita sudah bosan bikin kebun, tanam kelapa, tobu, tanam mangrove, kita bosan menunggu panen bertahun-tahun. Nah inilah dia, perusahaan ternama datang dengan nama besar, modal besar, mulut besar, nol besar. Mereka bilang, mari kita bikin Seram jadi tanah pariwisata. Kita bangun perhotelan, kita bangun jembatan bertingkat, kita bangun surga bagi orang-orang lokal yang bikin kebun sampai tua. Orang-orang yang sudah putus asa melamar kerja, orang-orang neraka. Mari kita datangkan kapal-kapal pesiar, lalu kita jadikan lautan Seram pabrik produksi ikan-ikan berkualitas, dan kita jual ke negara tetangga supaya mereka tahu Seram juga bisa. Lalu hasilnya untuk siapa? Untuk keluarga siapa? Untuk teteh bengek siapa? Untuk anjing siapa? Saudaraku, ibu kita sudah dihamili, perut ibu kita buncit, di dalamnya tengah bersembunyi bayi keparat, hasil penipuan penjuri kelas kakap. Tidak dimandikan, tidak dipakaikan pakaian, dimanjakan dengan daging mahal, dimasukkan ke dalam kandang. Ya, kita adalah orang-orang yang kurang lebih persis dengan binatang. Sebab kita lebih suka main dalam kandang, makan makanan kandang, balaga dalam kandang. Kita tidak lagi merdeka, tidak punya kebebasan, tidak punya kemampuan. Kita bahkan tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa beri makan anak sendiri, tidak ingat diri sendiri. Kita sudah amnesia sejak republik ini dibalik jadi ladang politik. Lalu ramai-ramailah kita digadai dan menggadaikan harga diri. Susah bukan main, setengah mati kita ikut main, kita tidak dianggap sebanding. Lalu, apalagi yang mau kita klaim? Maka marilah kita rebut kembali. Di atas sumpah dan perjuangan beribu tahun orang-orang yang sudah mati di tanah Seram dengan gagah. Lebih baik mati atau hilang harga diri. Guna apa kita disebut kapitan, darah pejuang, bangsa alifuru, bangsa berburu, sedang kita terus dibodohi seperti sapi yang sudah besar dan bersusu. Memang tidak mudah mengatasi sulit, tapi untuk menghadapinya kita harus berani taruh nyawa di muka sanapang, sama seperti dahulu, panah-panah dan peluru baku hantam. Seram 21 Maret 2014. Itu puisi itu pertama.